Kalau di Indonesia komennya maghrib banget. Kalau di sini terhormat. Ciptaan dokter itu memang hebat banget. Wow, cantik banget. Salah satu hasil operasi yang berhasil sih ini. Hi everyone, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang belakangan terakhir itu ramai banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang TikTokers ini itu mengaku bahwa mereka itu seperti lebih dihargai di Korea ketimbang di Indonesia. Wow. Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini. Belum lama ini ya, konten kreator dari Indonesia seperti Ismi hingga Cimoy itu pergi ke Korea Selatan. Dan berdasarkan pengamatan aku ya guys, nampaknya mereka itu ada kerjasama dengan sebuah brand yang mungkin dari Korea Selatan. Karena di akhir-akhir video mereka itu seperti kayak menunjukkan brand tersebut dan juga seolah kayak mempromosikannya. Begitulah pandangan aku. Dan pada akhirnya video mereka ini lantas menuai reaksi yang pro kontra di kalangan netizen dikarenakan beberapa statement dalam video tersebut yang dianggap kayak waduh ini agak kurang tepat begitu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak ya seperti apa videonya bersama-sama. Dan untuk bagian yang menunjukkan nama brandnya bakalan kita sensor ya guys. Kenapa kita sensor? Nanti takutnya kita itu dianggap kayak mempromosikan produk tersebut. Dan jika lo dianggap seperti itu, maka di channel ini harus naruhin keterangan bahwa ini tuh ada kemitraan berbayarnya. Sementara aslinya kan tidak seperti itu. Aku secara pribadi itu nggak menjalin kerjasama dengan brand tersebut, sehingga nggak seharusnya ditampilkan teman-teman. That's why aku pun melakukan penyensoran. Mohon dimaklumi ya guys. Di Indonesia dihujat, di Korea dibanggakan. Wow, coba kita nonton aja ya guys. Kita di Indonesia selalu dihujat, di Korea kita dibanggakan. Siap skincare ada foto kita. Kalau di Indonesia komennya maghrib banget. Kalau di sini terhormat. Ya udahlah, yang penting muka kita terpampang di mana-mana ya tadi ya. Kita sangat dihormati. Apa-apa Indonesia love you, tapi manusia netizennya itu loh kayak hasil. Buat lu semua netizen Indonesia yang ngatain kita maghrib, lihat di Korea kita tuh bener-bener dihormatin. Foto kita dipajang di mana-mana, padahal kita bukan artis gede, bukan juga idol K-pop Korea, tapi kita bener-bener dihormatin banget. Foto kita dipajang, kita bener-bener dihormatin, kita bener-bener disambut dengan baik. Wah, luar biasa banget tuh. Apalagi ada foto-foto gede kayak gini di tangganya juga loh. Nuh, ada foto aku juga kan guys. Jadi ini last, aku udah foto oleh-oleh. Di sini dikasih skincare guys mereka. Ntar kita unboxing ya. Langsung dikasih produknya langsung sama ownernya. BTW ini Miss Korea tahun 2022. Ada yang kenal nggak sih? Tuh produknya bagus. Nah ini dia yang lagi viral di Cina dan di Korea. Ini bakalan ada di Indonesia loh. Jadi ini moisturizer 6-in-1 yang bisa mencerahkan, dan juga buat kalian semua yang jerawat juga cocok banget. Gini 24K gold yang bagus banget buat membuat kulit kita nampak lebih kencang loh guys. Well, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dan dikarenakan di bagian akhir-akhir video dia itu seperti menunjukkan tentang memakai produk tersebut, terus kulitnya juga terlihat cerah seperti itu. Nah, hal itulah yang membuat aku berpikir bahwa apakah ini termasuk untuk mempromosikan produk tersebut atau bagaimana nih. Dan sebelum aku komentar lebih lanjut, coba deh kita lihat dulu ya seperti apa komentar-komentar dari netizen Indonesia. Kan itu dibayar untuk majang fotonya karena lagi kerjasama sama kantornya aja. Lu belum tahu kasus BWS. What is BWS? Mencari komen orang Korea. Bener sih. Tapi karena netizen Indonesia, followers kamu banyak. Bener sih, yang follow mereka kan mostly adalah netizen Indonesia. Aku nggak tahu sih seberapa banyak followers mereka yang dari Korea ya, I don't know. Tapi sepengetahuan aku, saya melihat bagaimana komentar-komentarnya, yang follow mereka itu mostly kebanyakan netizen Indonesia. Next, di Korea dibanggakan? Belum tahu Korea nih orang. Terus ada yang bales, belum aja dapat netizen Korea. Guys, ramein produk dalam negeri ya. Tapi ya, kalian tanpa netizen Indonesia juga bukan siapa-siapa. Ya udah sih, kalian tinggal di Korea aja.
Karena dia lihat yang pertama dari followers, yang kedua hanya beberapa orang yang tahu kalian di sana, dan yang ketiga mereka nggak tahu kelakuan dan tingkah laku kalian dan lain-lain. Yang tahu-tahu aja ya. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Dan guys, mari aku komen tentang hal yang satu ini. Anyway, disclaimer dulu, komentar ini nggak berniat untuk menghina, ngebully atau gimana-mana, nggak sama sekali. Dan jujur gue kagum banget sama mereka, respect banget karena mereka nggak tahu ini apakah di-invite atau datang sendiri, I don't know. Tapi melihat bagaimana mereka yang disambut, fotonya dipajang sana sini, terus dikasih oleh-oleh berupa produk tersebut, dan maybe mungkin akan mempromosikan produk itu. Menurut aku ini something yang benar-benar amazing banget. But dari statement mereka di sana ada menurut aku yang nggak tepat di sini. Menurut aku ya guys, sangatlah nggak apple to apple membandingkan tentang bagaimana komentar dari netizen dengan bagaimana perlakuan dari sebuah brand, karena berbeda banget. Jelas berbeda lah ya gimana perlakuan dari sebuah brand dengan komentar netizen, beda banget cuy. Kecuali kalau mereka membandingkan tentang bagaimana komentar netizen Indonesia dan komentar netizen Korea secara langsung. Maybe bisa ditampilkan, oh orang Korea komen kita kayak gini di sosial medianya ya, tapi jangan yang di real life. Karena kalau di real life pun menurut aku nggak apple to apple loh untuk membandingkan komentar di sosial media dengan komentar orang di kehidupan nyata. Menurut aku nggak berimbang guys. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut, kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Popo Barbie yang baru-baru ini, atau belum lama ini, itu ramai banget diperbincangkan di X atau di Twitter. Jadi guys, di sini ada sebuah akun. Nah, akun itu seperti mengunggah tentang Popo. Dan dapat dibaca langsung ya tulisannya. Demi eksis kembali, TikTokers Popo Barbie sampai operasi wajah jadi seorang wanita cantik. Netizen pun shock atau terkejut. Jadi secara nggak langsung akun ini menuding bahwa Popo melakukan operasi wajahnya dikarenakan ingin eksis kembali atau untuk popularitas begitu. Kemudian ya teman-teman, untuk akun ini juga membagikan bagaimana transisi dari Popo, bagaimana sebelum dia oplas, terus setelah oplas tapi perbannya belum dibuka, sampai setelah dia itu melakukan operasi plastik. Dan coba kita lihat ya seperti apa transisinya bersama-sama. Oke, ini yang sebelum operasi ya. Aku ini sudah gila. Aku ini sudah gila. Buruan telepon rumah sakit jiwa. What happened with Popo in here? Oke. Astagfirullahaladzim. Dan ini yang udah selesai operasi ya guys. Udah terlihat sih hasilnya. Tapi kalau operasi emang bisa langsung mulus sebadan-badan gitu ya. Ya, sampai mukanya pun kelihatan mulus banget. Kalau kita bandingkan ya wajah yang sebelum oplas sama yang setelah, tekstur wajahnya juga langsung berubah. Oh gitu ya guys kalau operasi ya. Aku baru tahu loh. Kirain cuma ngubah bentuk doang. Tapi ternyata teksturnya juga bisa berubah gitu. Komen ya guys, aku soalnya agak kurang tahu banget sih soal operasi. Dan coba kita lihat bagaimana hasil akhirnya ya. Wow. Wow. Guys, coba deh kalian lihat, ini sumpah different banget ya. Dan di sini untuk Popo menuliskan kayak gini. Ingat, cantik atau ganteng nggak bisa dibantu dengan minum air putih doang. OP say OP. Nggak juga, nggak mesti OP sih kalau mau cantik atau ganteng menurut gue ya. Karena pada dasarnya Allah itu sudah menciptakan manusia sesempurna mungkin guys. Hanya saja terkadang beauty standar yang ada di sekitar kita itu kerap kali ngebuat kita menjadi insecure, merasa nggak tampan atau sebagainya. Salah satu beauty standar yang sering aku temui adalah hidung mancung. Jujur ya, dikarenakan hal itu aku juga sempat insecure loh guys soal hidung aku. Kayak aduh, ini hidungku pesek banget gitu. Dan dulu banget waktu kapan itu, kayaknya masih SMP atau enggak SMA deh. Kayaknya aku dulu pas waktu SMP atau SMA tuh sempat juga pengen ya melakukan operasi pada hidung. Karena saking gak pedenya guys. Tapi dari hari ke hari aku makin sadar bahwa kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. So dikarenakan hal itu aku pun gak mau melakukan operasi plastik. Sayang juga teman-teman duitnya. Lebih baik buat bisnis gak sih uang sebanyak itu? Ya gak? Ya kan aku juga kayaknya gak punya duit ya sebanyak itu buat oplas. Selain itu ya, beauty standar yang juga kerap aku temui adalah tentang masalah rambut. Dimana rambut itu mesti lurus. Dulu ya, saking aku gak pede banget dengan rambut keriting aku, pernah aku lurusin rambut dengan berbagai cara. Selain catokan, smoothing dan sebagainya, aku juga pernah pakai kapur dicampur deterjen buat lurusin rambut, dan itu cukup berbahaya sih. Itu ngebuat rambut jadi kayak gimana gitu kalau nggak ditreatment dengan baik. Namun sekarang aku sadar bahwa untuk menjadi orang yang kelihatan cakep gitu ya, nggak mesti rambut lurus.
Dan kalau kalian sendiri, beauty standar apa sih yang pernah kalian temui di sekitar kalian? Antara komen ya di kolom komentar. Kemudian dalam salah satu video, Popo itu menanggapi salah satu komentar yang mengatakan, ciptaan dokter hebat po. Oke, dan coba kita lihat seperti apa tanggapan dari Popo. Ciptaan dokter hebat po. Ih, aku tutup aurat dulu ih. Kebuka banget aurat aku. Aurat. Menurut aku ciptaan dokter itu memang hebat banget, kayak bisa kayak yang dari pesek kayak mancung kayak aku, yang nggak ada kelopak matanya bisa ada, yang bibirnya kemarin tebel bisa jadi bibir love, tuh yang daguku nggak ada bisa di OP, nih jahitannya belum dilepas, jadi kayak Barbie banget. Makasih dokter yang udah bikin wajahku cantik. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Popo menanggapi komentar hebatnya ciptaan dokter. Dan guys, melihat bagaimana Popo yang melakukan operasi wajahnya, berikut adalah bagaimana komentar-komentar netizen Indonesia di platform X. Dari awal punya TikTok sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah lihat ini orang di FYP Mimin. Jadi ya kalau sekarang viral lagi gara-gara oplas, cukup ya udah disayangkan aja demi popularitas sampai segitunya. Padahal masih ada cara lain dengan ide yang kreatif daripada kayak gini. Anyway, berbicara mengenai dugaan bahwa dia melakukan operasi untuk popularitas, kita juga belum tahu ya guys. Siapa tahu dia mungkin melakukan hal itu pure buat estetika saja atau bagaimana. Lah, bukannya dia udah nangis-nangis ya waktu hidungnya geser ya, sampai minta donasi. Buat kalian yang kayak yang mau bantu aku gitu kan, seikhlasnya aja, kalian bisa DM ke IG aku. Aku mohon banget sama kalian yang berbaik hati sama aku. Dia kenapa ya nggak oplas jadi cowok aja? Aku kira setelah masuk penjara dia bakal insyaf. By the way, dia kan nggak operasi kelamin ya. Setahu aku dia itu hanya operasi wajahnya saja. Mungkin lebih tepatnya adalah kenapa sih dia itu nggak operasi untuk menjadi lebih tampan saja? Gitu nggak sih? Next ke komen yang berikutnya. Gila bener dah. Emang secuan apakah itu TikTok buat para user kalau dirupiahin dapat berapa? Ini aku bantu jawab ya untuk masalah penghasilan di TikTok. Nah teman-teman, untuk masalah mengenai penghasilan di TikTok itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Entah itu nanti dapetin saweran mungkin dari orang-orang yang menonton video kita atau orang-orang yang menonton live kita. Kemudian kita juga bisa dapat komisi dari produk-produk yang kita jual. Terus ada juga yang dapetin uang dari endorse. Begitu guys. Hasil OP-nya kayak natural banget, shock. Wow, cantik banget. Salah satu hasil operasi yang berhasil sih ini. Serius nanya, kalau oplas gitu bisa tetap awet muda kah dan gak keriput kalau nanti udah tua? Popo, bukannya tobat malah lanjut 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia yang mostly banyak mengatakan bahwa untuk hasil OP-nya itu terlihat natural dan juga kelihatan cantik di dia. Selain itu, beberapa juga menyayangkan tentang bagaimana tindakan yang diambil oleh Popo. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.